Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, seperti biasa sebelum salat Id kita sama mulai. Terlebih dahulu, mari kita sama-sama menyegarkan ingatan kita tentang tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dikerjakan 2 rakaat dan diawali dengan niat. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, dilanjutkan dengan 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Dan pada rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud atau takbir intiqal, dengan 5 kali takbir dan 4 kali tasbih. Adapun bacaan tasbih di antara tiap-tiap takbir dengan lafaz Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sebelum pelaksanaan, sebelum kita kerjakan, kita awali dengan niat dengan lafaz usolli sunnatan Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Demikian tentang tata cara sholat Idul Fitri. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatan Idul Fitri jami'an rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din, walau kariha al-kafirun. Alhamdulillahi alladhi harrama as-siyama ayyam al-a'yad, diyafatan li ibadihi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Ungkapan syukur dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan serta kita ulang-ulangi pada momentum mulia dan barakah di pagi hari ini. Karena di pagi hari ini Allah masih terus menghadirkan nikmat yang tak terbatas, yang tak mungkin bisa kita hitung satu persatu walau dengan software tercanggih sekalipun. Di antara nikmat-nikmat itu salah satunya ialah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran sebagaimana kita di pagi hari ini, tak karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita lakukan agar kita tidak termasuk ke dalam golongan hamba yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau hingga yaumil qiyamah. Selanjutnya dari mimbar yang mulai ini, saya selaku khatib berkesempatan pada Idul Fitri kali ini berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga untuk hidup di dalam bingkai nilai Islam yang kafah dan menghindarkan diri dari segala penyimpangan yang pada akhirnya akan mengundang hadirnya Quran Allah dalam kehidupan kita. Karena sejatinya Idul Fitri bagi seorang muslim itu tidak semata-mata berkaitan dengan pakaian baru, melainkan berkaitan dengan bertambahnya ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Qudsi Al-Makki Asy-Syafi'i di dalam salah satu ungkapan yang masyhur berkata, "Laisal 'idu liman labisal jadid, innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Wa kullu yawmin la yu'sa fihi far'id." Bukanlah disebut aib bagi orang yang mengenakan pakaian baru, sesungguhnya aib itu bagi orang yang ketaatannya bertambah dan setiap hari yang tiada maksiat di dalamnya, maka itulah yang disebut aib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini adalah hari sukacita kaum muslimin. Hari kita bergembira, hari kita berbahagia. Rasa sukacita kita yang kita ungkapkan dengan penuh euforia itu merupakan tradisi yang lumrah
tradisi yang selalu kita ulang begitu hari raya Idul Fitri tiba di setiap tahunnya. Memang lantunan suara takbir dan tahmid terdengar di semua masjid, langgar, dan surau yang ada di kampung-kampung. Dan lebaran Idul Fitri itu seakan tidak lengkap tanpa petikan takbir sebagai pertanda tibanya hari kemenangan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hari ini benar-benar hari kemenangan buat kita? Kalau kita berenung kembali terkait imbalan beserta sejumlah keutamaan yang kita raih selama bulan Ramadan, memang sangat layak kalau hari ini kita sebut sebagai hari raya atau hari kemenangan buat kita. Karena sebagai hamba kita telah menutaskan pekerjaan, yaitu telah menutaskan puasa Ramadan, sehingga kita layak diberi upah berupa diampuni dosa-dosanya, layaknya baju kotor yang dicuci dengan air yang mengalir. Itulah mengapa hari raya ini disebut sebagai hari raya Id. Dan di dalam kitab yang sama, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Qudsi al-Makki Asy-Syafi'i menjelaskan, wal yu'lam anna al-'ida ma'khudun min al-'audi fasummiya 'idan li taqarrurihi kull 'amin wa killa li kathrati 'awa'idillahi ta'ala fihi 'ala ibadihi bi fadlihi al-maghfur aw li'annahu jalla wa 'ala ya'udu 'ala khalqihi bis-sur wa kila li'anna fihi 'awa'idul ihsan wa fawaidul imtinan. Dan diketahui bahwa kata Id itu diambil dari kata aud yang berarti kembali, lalu bisa disebut Id karena berulang-ulang setiap tahun. Dikatakan demikian sebab banyaknya imbalan Allah Ta'ala bagi hambanya dengan keutamaan-keutamaan yang telah tersedia pada hari itu, atau karena sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu kembali mengunjungi makhluknya dengan kebahagiaan. Dan dikatakan pula karena pada hari itu terdapat imbalan-imbalan kebaikan dan beberapa anugerah yang menjadikan umatnya bersyukur. Sebagai umat Islam, kita mendapatkan imbalan yang luar biasa atas amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Pahala yang berlipat ganda, lautan rahmat dan ampunan, serta keberkahan yang melimpah ruah. Lalu, bagaimana penjelasannya kalau hari kemenangan ini kita maknakan sebagai kemenangan di dalam dimensi yang berbeda, yaitu kemenangan dari sebuah peperangan melawan hawa nafsu. Dr. Afifuddin, seorang cendekiawan muslim dari UIN Al-Uin Makassar, itu menjelaskan hal ini dengan indahnya. Jadi jika kita dianggap menang di dalam perang melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan, apakah hawa nafsu itu memang benar-benar kalah atau hanya diam sejenak? Karena setelah lebaran berlalu, kenyataannya dia sudah siap untuk menerkam kita kembali, bahkan dengan lebih ganas daripada bulan-bulan sebelumnya. Oleh karenanya, Idul Fitri, lanjut beliau, bukanlah event kemenangan, karena lawan kita yang bernama hawa nafsu itu tidak pernah kalah, dan pertarungan dengannya itu tidak akan pernah berakhir. Dia hanya rehat, hanya istirahat sejenak, memberi kita kesempatan untuk menyegarkan kembali pertahanan keimanan kita, memberi kesempatan untuk mengumpulkan serta memperbaharui amunisi ketakwaan dan mensucikan hati dari ketidakikhlasan yang melemahkan benteng pertahanan keimanan kita. Maka tidaklah berlebihan kalau kita melihat Idul Fitri ini sebagai event kelulusan saja. Lulus dari proses pendidikan Ramadan, lulus melewati passing grade kesabaran untuk naik ke tingkat selanjutnya. Dan dengan kelulusan ini kita akan kembali menghadapi setan-setan yang lepas dari kandangnya dengan ujian-ujian hawa nafsu yang pastinya akan lebih berat ke depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari realitas tentang kemenangan sebagaimana diuraikan di atas, maka mungkin akan muncul pertanyaan lanjutan di dalam diri kita masing-masing, yaitu apa yang harus kita perbuat untuk bisa bertahan di dalam pertempuran abadi antara diri kita sendiri dan hawa nafsu yang menjadi kendaraan iblis. Jawabannya tentu bisa beragam antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang pasti Ramadan Mubarak telah mencelupkan kita ke dalam berbagai jenis kebaikan dan amal-amal yang mengantarkan kepada kemuliaan. Maka merawat semua kebaikan dan amal-amal kemuliaan yang sudah terbangun pada bulan Ramadan adalah pilihan yang waras untuk diseriusi maupun dilanjutkan. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, orang bijak berkata bahwa kebaikan adalah anugerah yang harus senantiasa kita jaga dan kita rawat. Layaknya tanaman yang membutuhkan air dan cahaya untuk tumbuh, kebaikan pun juga memerlukan perhatian
kasih sayang, serta niat tulus agar terus berkembang. Merawat kebaikan bukan hanya sekedar menjaga apa yang telah ada, tapi juga memastikan bahwa ia tumbuh subur di dalam setiap langkah kita, membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dari ungkapan ini, kita menjadi paham bahwa kebaikan itu merujuk pada sebuah kondisi di mana tindakan, perilaku, atau sifat yang diperlihatkan oleh diri kita masing-masing itu mencerminkan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kebaikan itu, hadirin yang mulia, harus dibuat dengan secara cermat, dibangun dengan kesabaran, dirawat dengan usaha maksimal, dilewati dalam waktu yang panjang, serta tekad yang baja untuk mensikapi setiap tantangan yang hadir nantinya. Tanpa itu semua, dengan dibarengi keseriusan, kecermatan, dan perhitungan yang presisi, bangunan kebaikan yang sudah kita bangun pada bulan Ramadan itu akan dengan mudah menjadi rapuh dan kembali runtuh, tak bersisa menuju titik nol. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Membangun kebaikan adalah salah satu yang menjadi agenda utama kita di dalam bulan Ramadan yang telah kita jalani dalam 1 bulan yang telah lewat. Di dalamnya kita berlomba, beramal dan dengan berbagai cara dan berbagai rupa dan bentuk. Semua itu kita lakukan dalam rangka mencari dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita, lalu selesailah rupa-rupa kebaikan itu. Seakan-akan bulan suci Ramadan tidak pernah datang, seakan-akan dia tidak pernah hadir membersamai kita, karena tak ada bekas, tak ada lagi jejak rupa amal kebaikan yang tersisa di dalam keseharian kita. Ulama salaf berkata, "Bisal qaumu la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Mengapa orang demikian disebut sebagai seburuk-buruk kaum? Karena mereka beribadah kepada Allah, tetapi patokannya bukan Allah, melainkan hanya bulan Ramadan. Ulama pun memberikan nasihat, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Allah Ta'ala, janganlah engkau menjadi hamba Ramadan. Ketahuilah hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, bahwa merawat kebaikan adalah salah satu bentuk istiqomahan dari proses hijrah kita untuk terus berada di dalam kondisi kebaikan yang paripurna. Dan di posisi ini, iblis pasti sangat membenci kita. Iblis sangat membenci orang-orang yang bertaubat lalu istiqomah di dalam taubat dan kebaikan. Sebagaimana penjelasan iblis kepada Rasulullah SAW, "Taibun sabitun 'ala taubati." Jadi merawat kebaikan dan istiqomah dengannya adalah bagian dari sekian cara yang bisa kita lakoni untuk menutup atau bahkan menyempitkan rute masuk bagi iblis dalam menggoda kita selaku manusia. Jangan sampai kita pelin-pelan, ambigu, tidak punya pendirian, dan tidak konsisten seperti seorang perempuan meminta benang yang kisahnya Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 92. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa perempuan yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Ada yang menjelaskan perempuan yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah Hurairah binti Amr yang dikenal sebagai wanita tunagrahita yang ada di Mekah. Sementara itu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Hafs, perempuan itu adalah Saidah al-Asadiyah, yaitu seorang wanita gila. Karena perempuan ini dikenal dengan kepribadiannya yang sia-sia sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Dia suka membuat pintalan benang sepanjang sikunya untuk membuat gulungan besar. Kemudian para pelayan mengerjakannya dari pagi sampai tengah hari, kemudian ditenun menjadi kain. Setelah itu mereka diperintah untuk mengurainya kembali menjadi benang, lalu ditenun lagi menjadi kain, kemudian diurai lagi, dan begitulah seterusnya. Di mana perempuan itu menghabiskan hari-harinya dan melakukan pemintalan itu tanpa pernah selesai. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisahnya sebagai contoh bagi orang-orang Quraisy, termasuk untuk kita pada hari ini. Dan tujuannya adalah agar kita tidak seperti ini, melakukan hal sia-sia, yaitu merintis dan membangun kebaikan, namun tidak mau, bahkan tidak mampu istiqomah di dalam merawat dan menumbuhkannya menjadi sebuah kepribadian sebagaimana yang dimiliki para muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari
kita terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam di dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berlalunya masa dan waktu tidak boleh menjadikan amal kebaikan ikut berlalu. Sebagaimana ahli kitab terdahulu, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, izinkan saya selaku khatib pada Id Mubarak hari ini untuk mengakhiri khutbah ini dengan mengutip salah satu hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraqa qiyamul laila. Janganlah kamu seperti fulan, dahulu ia salat malam lalu ia tidak kerjakan lagi. Maknanya adalah rawatlah kebaikan-kebaikan yang kita tanam agar tumbuh subur menjadi pohon amal yang rindang yang insya Allah akan memberikan keteguhan bisa berkumpul menanti kehadiran Allah kelak di padang mahsyar. Jagalah rute-rute kehidupan yang selalu menjadi jalur perjalanan kita menuju keistiqomahan agar kemuliaan dan keberkahan selalu bersamai kita di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan membawa kita pada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Mustafa wa Maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
untuk ketiknya acara kita salam-salaman supaya sah pertama berdiri menghadap ke sebelah timur, kemudian sah kedua dari sebelah utara, kita berjabatan tangan. Sallallahu ala nuril mubin Muhammad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aku